Dari sana di persimpangan Lantamal. Ya TRW enggak loh. Ya Bu. Ya. TRW enggak masuk. Kamu ngomongin nggak, Bu? Iya, intinya mereka aja semuanya. Ada patok beton itu. Punya Pemkot. Ya, nah sekarang juga Pemkot juga lagi bagan apa pagar di sini, ke sana melintas ke sana. bisa dijelaskan enggak? Apa yang mana? Nanti patok itu juga kami mau ambil kembali. Karena kan RT RW itu kan kita data survei kan dari 2017 Pak. Sebelum kita pengesahan kemarin itu data yang masuk di asistensikan itu terakhir 2019 Pak. Nah jadi makanya kalau memang nanti kami ambil data kembali patoknya Lantamal, kami masukkan lagi kembali Pak. Ya, kesimpulannya patok yang sekarang itu akan digeser sesuai dengan koordinat yang baru bersama Perda RT RW itu. Kalau patok yang sekarang sudah menyatakan batas BMN-nya AL, kita harus ngikutin patok Pak. Ya, berarti ini nggak masuk dong. Ya makanya kami belum tahu juga nih posisi patok yang sekarang nih Pak. Di sana katanya. Ya nanti Ayo kita kami kesana. kesana. Di sana. Jauh. Di sana aja kita. Iya Mbak. Karena dia dekat dari kawasan Lantamal. Nah, kalau memang seperti jawabannya, saya juga bisa mengatakan bahwa justru dia masuk pemukiman karena faktanya memang di lapangan memang pemukiman kan seperti itu. Jauh. Kan kita belum ke lapangan. Nah, makanya itu saya bilang jawabannya kok enak betul seperti jawabannya tuh jawaban kayak macam apa seperti apa tuh Nah, berarti kita kasih. Oh, berarti fix ya belum ke lapangan ya? Bu itu. Posisi kita di sini. Nah, ini batasnya Lantamal di sini. Nah, kan jauh. Jauh. Betul aja sesuai patok gitu kalau memang patok. Iya. Yang Pak Sur. Udah keluar belum? Udah. Masuk nggak sini? Masuk hankam kita nggak? Tadi pakai baju aja. Hah? Yang mana Pak? Yang halo. Koordinator di sini. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya datanya Lantamal sudah masuk. Ya, emang tidak masuk. Pak, siapa yang mewakili BPN Pak? Ini yang Punlap Komisi 3 di pola ruang kita sampai di sini memang Masuk hankam. Belum datang. Ya. Terus masalahnya kan sertifikat nih. Iya. Nah, bagaimana Bu Ika untuk penjelasan? Ya. Begini Pak. Coba Pak ya. Kawasan kita di tata ruang itu kan izin Pak. Ada dua peruntukan ya Pak Dino waktu kita pembahasan dulu. Yang hutan-hutan itu masuk kawasan lindung sederhananya. Kalau kayak hankam dan lain sebagainya ini masuk kawasan budidaya. Artinya dalam kawasan budidaya itu boleh dimanfaatkan untuk apa saja. Oke. Tapi kan sekali lagi dalam kepemilikan tata ruang tidak mengatur itu. Nah, sederhananya kasus ini apabila ternyata memang bukan masuk di asetnya TNI AL, tetapi secara pola ruang masuk kawasan hankam, bukan berarti situ tidak boleh dimanfaatkan. Iya. Secara aturannya seperti itu. Nah, jadi makanya karena kewenangan untuk mengeluarkan hak milik itu bukan di pemerintah kota, Pak. Rekomendasi kami itu yang bisa sebagai penguat sebetulnya dari pemerintah kota dalam kepengurusan hak atas tanah. Nah, jadi apabila dari nanti kita pastikan kembali ya Pak Surya titiknya patoknya AL, jika memang itu lepas lokasi tanahnya Pak RT, dan itu akan kita plotting kembali dan posisi RT RW sekarang karena sudah ditetapkan jadi hankam, di dalam perda kita tuh ada Pak namanya ketentuan umum zonasi. Artinya dalam zona-zona itu ada aturan lagi Pak. Nah jadi termasuk di dalamnya bahwa aktivitas pemukiman diperbolehkan. Ada itu Pak di perda kita. Nah dari BPN saja nanti yang akan menerjemahkan kita punya rekomendasi ini seperti apa. Gitu. Tapi begini, saya mewakili masyarakat, Bu Ike. Pertama, jangan ada bahasa bila nanti tidak masuk. Ini sekarang faktualnya ternyata tidak masuk. Betul. Kan koordinat dari Lantamal, lahan ini tidak masuk di kawasan Lantamal. Masuk kawasan hankam, iya. Tapi ada ketentuan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang penyelesaiannya supaya kemudian masyarakat secara faktual bisa menguasai, kemudian secara de jure-nya juga ada kepastian hukum karena beberapa belum sertifikat. Kami minta pemerintah koordinasi dengan pihak BPN, berikan guidance ke BPN, berikan arahan. Boleh nih ditingkatkan sertifikat tanahnya masyarakat. Kenapa? Karena hanya masuk di kawasan hankam, tidak masuk di lahan angkatan laut. Itu kan begitu bunyi perda kita. Nah oleh karena itu kira-kira dari pihak pemerintah butuh waktu berapa lama nih bisa menyelesaikan persoalan ini? Kan begini Bu Ika, saya jujur saja ada tanggung jawab moral saya di sini. Kenapa? Saya kemarin ketua Pansus RT RW. Maka ketika perusahaan ini muncul, saya merasa bersalah menetapkan kawasan masyarakat menjadi hankam kemarin. Jadi saya akan kawal kasus ini, persoalan ini. Oleh karena itu kita minta kepastian.
pihak pemerintah kira-kira butuh dengan BPN tentu Pak ya, mohon izin Pak ya. Kira-kira berapa lama bisa mengeluarkan rekomendasi untuk lahan-lahan yang di masyarakat yang ada di sini milik masyarakat bisa ditingkatkan. Pak mungkin izin. Kalau dari pemerintah kota kita ada namanya standar pelayanan dan SOP berkaitan dengan rekomendasi penataan peruntukan ruang Pak. Itu nanti kita tuangkan dalam namanya dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Itu ada prosesnya Pak. Nah jadi nanti saran kami lahan-lahan yang diklaim ini diajukan, nanti TKPRD akan membahas dan mengeluarkan rekomendasi tersebut. TKPRD di sini kan BPN di dalamnya ikut. Mohon izin Bu, mohon izin saya menambahkan. Mungkin kok dalam hal itu yang sampaikan Ibu, mohon maaf. Mungkin kami minta dari warga itu antara dinas lah yang berusaha. Jangan kami lagi warga yang disuruh ke sana ke sini mondar mandir kan. Contoh warga saya satu nih, ini sudah hampir 1 tahun sudah ngurusin untuk pemecahan saya tidak selesai sampai sekarang. Makan biaya yang banyak. Jadi maksud saya itu antara dinas saja yang nanti tinggal bersihnya kami terima seperti itu. Izin Pak, permintaan kami. Nanti dikoordinir dari Pak RT data warganya apa? Datanya seperti hak dasarnya, kemudian identitas. Nanti kita kumpulkan, kita bahas sekalian semuanya secara kolektif. Oke. Itu Pak. Kita tunggu itu ya. Supaya ada kepastian juga bagi masyarakat, ada ketenangan bagi mereka bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Karena kasihan masyarakat di sini Bu. Sudah bertahun-tahun tinggal di sini, memanfaatkan lahan ini, tiba-tiba ketika ingin ditingkatkan status kepemilikannya masuk di kawasan Hankam. Nah, ternyata setelah kita uji faktual hari ini dipetik tidak masuk juga di Aset Angkatan Laut. Nah, karena itu sekali lagi DPRD meminta ke pemerintah tentang bagian tata ruang dan BPN tentu saja untuk koordinasi secara cepat supaya kemudian permasalahan ini bisa selesai dengan cepat juga. Saya kira itu barangkali ya. Berarti itu fix Bu ya. Jadi penetapan kawasan Hankam itu tidak ada kunjungan lapangan ya? Maksudnya tadi saya dengar itu gimana? Maksudnya penetapan itu sebelumnya ada kunjungan lapangan atau? Udah semua itu ada proses dan itu gitu. semua berproses sejak 2017. 17 sampai ya? penetapan 2021. Ya, jadi saya jelaskan gitu. kemarin pada saat pembahasan pada tata ruang kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Iya. Pada saat pembahasan itu apabila ada lahan masyarakat yang dianggap masih terjadi ada potensi konflik, silakan melapor ke kelurahan. Kurang lebih hampir 2 bulan kita bekerja, banyak laporan yang masuk, kita tindak lanjuti dengan kunjungan lapangan. Hanya saja memang mohon maaf RT di sini tidak pernah ada masuk laporan. Karena kenapa kami sudah merasa aman karena dengan patok batas sampai dari Lantamal itu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kami setelah ada warga saya salah satunya si Mas Rizky mengurus untuk pemecahan sertifikatnya. Nah, lantas ditolak kemudian kedua waktu saya mengajukan untuk peningkatan PSTL ini semuanya tidak ada keluar dengan saya cek di BPN itu karena alasan kan masuk kawasan Hankam. Di situ kita baru tahu. Nah, kalau memang kita tahu tidak mungkin Pak kita tidak laporkan kalau memang kita tahu dari awal. Nah, saya pikir gini ya, kita nggak usah flashback kembali ke 2021. Kita sudah tahu persoalannya apa dan hari ini alhamdulillah kita punya solusinya. Pemerintah kota melalui PUPR dengan tata ruang berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dengan melibatkan BPN. Ya, tinggal kita menunggu DPRD khususnya Komisi 3 akan serius mengawal ini, Ibu. Kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan tidak ada progres, kita akan monitor dan evaluasi terus. Prosesnya Mohon izin Pak Kabit mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nanti aja. Tambahan Pak. Seperti biasa prosedur biasa. Untuk KKPR ya Pak ya. Kita bantu nanti di Nanti TKPRD kita agendakan Pak, kami lapor Pak Sekda Pak, karena ketua TKPRD Pak Sekda. Secepatnya Pak kami. Kita segerakan. Minimal hari ini kita punya jawaban. Lahan masyarakat yang hari ini sedang diusulkan peningkatan status hak miliknya masuk kawasan Hankam, iya, tapi tidak masuk di aset BUMN milik Lantamal. Begitu ya kesimpulan kita ya? Iya Pak. Ini sudah clear ya soal itu ya? Data dari Angkatan Laut oke, data dari PUPR mengatakan seperti itu. Nah, solusinya apa? Yang sudah kita bahas tadi. Tinggal komitmen pemerintah dengan BPN agar peningkatan status lahan masyarakat bisa diproses. Oke? Oke, berarti fokus solusi aja ya. Jadi kita nggak perlu bahas yang flashback kemarin ya. Prosedurnya seperti apa? Oke. Ya, jadi sekarang kan juga minta juga nanti untuk revisi 2026 nanti agar yang ini semua lahan warga ini dikeluarkan. Nah, tanggung jawab Pak Lurah kalau gitu. Ya, identifikasi kembali kira-kira di Mamburungan ini masih ada nggak lahan-lahan masyarakat yang kita masukkan dalam status kawasan ternyata faktualnya masih dikuasai masyarakat. Iya. Bapak punya waktu kurang lebih 3 tahun lah sampai 2026. Mulai sekarang ya bisa diidentifikasi. Karena satu lagi Bu, kan Pak Dewan ini saya juga belum cek juga di tata ruang ini.
di bagian sini itu ada juga tuh lahan warga saya itu sudah haknya itu hak milik saya sudah pernah mengajukan tapi tidak bisa karena dia masuk kawasan hutan kota. Nah, saya tempoh hari waktu masih kasihnya Ibu Epi kalau saya tidak salah, Ibu Epi itu saya sudah mengajukan, cuma sekarang saya belum cek apa sudah keluar untuk yang Perda RT RW yang 21 ini. Yang jelas tempoh hari itu masuk kawasan hutan kota seakan itu sudah masuk sudah suratnya sertifikat. Nah, saya belum cek ini itu saya sampaikan di sini karena kemarin sudah saya ajukan kemarin. Nah, saya belum cek juga di Tatarung apa untuk Perda RT RW 1 sudah keluar atau belum ini. Saya belum sempat cek karena saya pernah mengadakan mengajukan 2019 untuk perubahan hak, karena itu haknya kan dari pertanian saya merubah ke pemukiman. Nah, pas peninjauan, nah diproses karena dia masuk kawasan hutan kota itu sudah saya mohon tempoh hari yang lalu. Nanti bisa Pak. Sekarang seperti Mas Rizky kemarin sudah bisa buka Gistaru, nanti bisa dicek di situ Pak. Prinsipnya begini PRT, kalau lahan tersebut dibutuhkan untuk penambahan limbah kota ini kan kebutuhan kota juga PRT. Nggak boleh kemudian kita habiskan RTH, kemudian limbah kota nggak boleh kita habiskan. Kalau memang dibutuhkan oleh pemerintah dan nggak bisa dikeluarkan limbah kota dan ternyata ini milik masyarakat, tenang saya dibayar nanti sama IP kita. Nanti saya lapor dulu. Jadi fix biar Kalau ada uangnya, dengan BPN ya makan. TKPRD Pak. Kita punya forum tata ruang resmi namanya TKPRD. Iya, karena ini yang berjalan KPPR juga sih udah minta kemarin ajukan. Nah, alasan mereka kan tidak logis. Sampai sekarang belum ada peninjauan juga untuk minta itu. Nanti DPRD bantu.